Assalamualaikum, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak hebat penuh semangat, kali ini kita bertemu kembali dengan Bu Suli dan kakak saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Kakak saya, tadi Bu Suli kan sudah mengatakan bahwa kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, hal apa saja yang kita pelajari nanti bisa disampaikan. Oke, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang keenamnya contoh ya. Jadi yang kita pelajari adalah yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga struktur, yang keempat menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi secara lisan, dan yang kelima menguraikan teks eksplanasi. Nah, kakak saya sekarang sudah masuk ke hal yang pertama ya, tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, barangkali kakak saya masih ingat ya apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Silakan dijelaskan, Kak. Oke, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, bisa Bu Suli tambahkan sedikit ya. Yang dinamakan fenomena alam itu adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat memengaruhi kehidupan manusia. Beberapa contoh fenomena alam adalah letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Nah, sedangkan yang dimaksud fenomena sosial yaitu gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Beberapa contohnya adalah misalnya aksi gotong royong, kepadatan penduduk, aksi solidaritas, pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan kegiatan mudik lebaran. Nah, sekarang dilanjut ya kakak saya. Nah, teks eksplanasi itu kan tentu memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan teks yang lain yang bukan teks eksplanasi. Nah, silakan kakak saya jelaskan kepada adik-adik atau anak-anak semuanya apakah yang termasuk ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, ciri-ciri teks eksplanasi ada 7. Yang pertama, informasi yang disampaikan bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua, persoalan yang dibahas merupakan suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, isinya bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kata yang bermakna denotatif atau bermakna yang sebenarnya. Yang ketujuh, menggunakan kalimat pasif, contohnya diteliti, terpukul. Selanjutnya adalah tentang struktur teks eksplanasi. Nah, sudah kita ketahui bersama ya bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua, deret penjelas atau biasa juga sering disebut sebagai urutan penjelas atau kausal. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, Bu Suli minta kakak saya untuk menjelaskan satu persatu dari 3 struktur teks eksplanasi tersebut. Oke, yang pertama strukturnya adalah pernyataan umum. Di sini, pernyataan umum menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. 2. Menjelaskan proses terjadinya proses keberadaannya, proses terbentuknya sesuatu. Yang ketiga, bersifat ringkas, menarik, dan jelas sehingga mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca secara detail. Yang keempat, memuat hal-hal yang menjawab pertanyaan, khususnya pertanyaan apa,
mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, disajikan dalam sebuah paragraf pada bagian awal teks dengan sebuah penjelasan. Yang kedua, ada deret penjelas atau kausal, yang berisi penjabaran atau penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa. Terdapat sebab dan akibat dari sebuah fenomena terjadi. Fase kejadian disusun berdasarkan urutan waktu atau pola pertanyaan bagaimana. Fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab akibat atau pola pertanyaan mengapa, dan terdiri dari satu atau lebih. Sedangkan interpretasi atau simpulan, bagian yang berisi pandangan penulis tentang hal yang disampaikan, disajikan dalam sebuah paragraf pada bagian akhir sebuah teks eksplanasi, dan boleh memuat interpretasi atau tidak. Selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi itu secara lisan, agar informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Silakan kakak saya untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja itu yang harus diperhatikan. Oke, langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, sampaikan informasi tersebut dengan suara yang nyaring dan jelas. Yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak kamu sampaikan. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar dapat dipahami. Dan yang keempat, pada saat menyampaikan informasi, pandangan mata ke arah pendengar. Di bagian awal tadi, kalian sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, dan cara menyampaikannya secara lisan. Nah, yang terakhir ini adalah kalian usuli aja untuk belajar bagaimana cara menguraikan teks eksplanasi. Nah, penyampaian informasi itu dapat dilakukan baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, cara untuk menemukan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menguraikan. Nah, cara menguraikannya itu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Nah, silakan Mbak Syeh untuk menyampaikan langkah-langkah untuk menguraikan teks eksplanasi. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, bacalah teks eksplanasi secara keseluruhan. Yang kedua, pahamilah setiap kalimat dalam teks tersebut. Yang ketiga, temukan makna secara keseluruhan dalam setiap kalimat yang ada di teks tersebut. Yang keempat, tandailah informasi penting yang ada dalam teks. Dan yang kelima, buatlah simpulan berdasarkan teks tersebut. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Coba adik-adik pause sebentar video ini lalu baca sampai habis ya. Dan berikut ini adalah struktur dari bacaan sebelumnya. Yang pertama ada pernyataan umum, terdapat pada paragraf pertama berisi tentang penjelasan gambaran umum rangkaian listrik. Yang kedua ada deret penjelas, terdapat pada paragraf kedua berupa penjelasan macam-macam rangkaian listrik. Dan yang ketiga ada interpretasi, terdapat pada paragraf ketiga berisi simpulan mengenai penyebab orang-orang memilih mengkombinasikan kedua jenis rangkaian listrik, seri dan paralel. Anak-anak, apakah kamu sudah memahami materi tentang teks eksplanasi ini? Nah, apabila masih butuh penjelasan dari Bu Suli dan kakak saya, tolong kirim pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, beri like dan subscribe pada channel Bu Suli ini. Minuman sehat itu jamu, disimpan dalam botol kaca. Bila kalian ingin banyak ilmu, rajin-rajinlah kalian membaca. Sekian, terima kasih dari kakak saya dan Bu Suli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.